Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Zahwa Sahara dengan NIM akhir 183 mewakilkan kelompok saya yaitu kelompok 2 dari kelas 4F yang akan mempresentasikan tentang kesejahteraan sosial dan isu kelaparan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Prisi Aura Aisyah dengan NIM akhir 184. Perkenalkan, nama saya Rizky Tidarwati Pratiwi dengan NIM akhir 196. Saya Nur Imamah dengan NIM akhir 197. Dan saya Durki Survento dengan NIM akhir 202. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari kesejahteraan sosial itu sendiri. Jadi, kesejahteraan sosial itu menurut Undang-Undang Nomor 11 Pasal 1 Tahun 2009, yakni kesejahteraan sosial itu merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, untuk mencapai sebuah kesejahteraan sosial, maka diperlukan yang namanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni merupakan upaya terarah dari pemerintah untuk masyarakat. Begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dan statistik kelaparan di Indonesia. Akhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Target SDGs 1 pada tahun 2030. Yang pertama, ada pemberantas kemiskinan ekstrim. Artinya menghilangkan kemiskinan paling parah, yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, mengurangi jumlah orang miskin. Tidak hanya yang miskin, tapi juga mengurangi semua orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Caranya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan, dan membantu ekonomi masyarakat. Yang ketiga, perlindungan sosial. Pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti bantuan uang, BLT, layanan kesehatan gratis, bantuan pendidikan, dan jaminan sosial agar hidup mereka lebih aman. Yang keempat, hak dan akses yang sama. Orang miskin harus punya kesempatan yang sama seperti orang lain. Misalnya, bisa sekolah, bisa bekerja, mendapatkan layanan kesehatan, serta memiliki atau menggunakan sumber daya seperti tanah ataupun usaha. Yang kelima, meningkatkan ketahanan terhadap risiko. Orang miskin sering paling terdampak saat terjadi bencana seperti banjir ataupun gempa atau krisis ekonomi. Jadi mereka perlu bantuan agar lebih kuat dan siap menghadapi masalah tersebut. Lanjut, ada jumlah penduduk miskin Jawa Timur sekitar 3.875.88.000 jiwa, yang artinya ada sekitar 3,8 juta orang di Jawa Timur yang masih hidup dalam kondisi miskin. Lanjut ke persentase penduduk miskin Jawa Timur, sekitar 9,5%. Artinya dari seluruh penduduk Jawa Timur, sekitar 9 dari 100 orang masih tergolong miskin. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian data dan statistik. Di sini kita menyoroti target SDGs poin kedua yaitu Zero Hunger atau menghapus kelaparan pada tahun 2030. Fokus utamanya bukan sekedar memberi makan, tapi memastikan ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik melalui pertanian berkelanjutan. Di sini ada 5 target utama yang ingin dicapai Indonesia hingga 2030. Yang pertama, menjamin akses pangan bagi semua orang sepanjang tahun. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk malnutrisi, terutama menekan angka stunting dan wasting pada balita. Yang ketiga, melipat gandakan produktivitas dan pendapatan petani skala kecil. Yang keempat, membangun sistem produksi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim. Yang terakhir, menjaga keragaman genetik benih dan tanaman. Nah, sebagai bukti nyata atau fakta lapangan, di sini kita bisa melihat data dari Jawa Timur. Pada tahun 2024, data kemiskinan ekstrim mencapai angka 500.058 jiwa. Sementara produksi berasnya mencapai sekitar 6 juta ton. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tantangan kita bukan hanya soal jumlah produksi, tetapi juga soal distribusi dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, ada data dari GHI Global Hunger Index yang kami dapatkan pada tahun 2025 menyatakan bahwasanya Indonesia menempati peringkat 70 dari 127 negara dengan skor 14,6 yang tergolong dalam kategori tingkat kelaparan moderat. Bisa dilihat dari gambarnya, 14,6 itu termasuk kategori yang sedang. Nah, meskipun skor membaik, Indonesia ternyata masih menjadi negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga di Asia Tenggara.
Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius. Selanjutnya, ada berdasarkan laporan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada 2026, yaitu WFP World Food Program, memperingatkan bahwasanya konflik di Timur Tengah yang saat ini lagi marak itu berpotensi untuk mendorong lonjakan kelaparan akut. Nah, tapi ternyata Indonesia itu berada pada jalur yang tepat karena Indonesia menuju kemandirian pangan. Nah, berdasarkan dari data-data yang telah dijabarkan tadi, bahwasanya Indonesia masih dikatakan sebagai yang aman, membaik. Nah, namun pada faktanya masih ada beberapa orang yang belum merasakan kesejahteraan sosial itu sendiri. Contohnya pada kasus Bapak Minta yang ketahuan mencuri 2 buah labu siam begitu. Lalu dipukuli oleh yang dicuri tersebut, dipukuli hingga mati. Karena apa? Karena kelaparan akut gitu. Selanjutnya yang data kedua dilansir dari Tribun News, Randika diduga tewas karena kelaparan. Nah, hal ini menunjukkan fakta bahwasanya masih ada beberapa orang yang belum merasakan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lanjut, penyebab utamanya yang pertama pengangguran. Pengangguran diprediksi menjadi tantangan utama ekonomi Indonesia periode 2026 sampai 2028 dengan resiko tinggi pada usia muda seperti Gen Z dan sektor pada karya tekstil ataupun garmen. Survei menunjukkan hampir 67% pengangguran didominasi Gen Z, dengan tingkat pengangguran terbuka diproyeksi sekitar 4,70% sampai 4,80%. Yang kedua adalah salah sasaran. BPK pernah mengungkapkan potensi kerugian negara triliunan rupiah akibat bansos yang tidak tepat sasaran. Ada kasus di mana warga miskin belum menerima bantuan, sementara yang mampu justru mendapatkannya akibat nepotisme atau data lama. Yang ketiga, kendala distribusi dan akses geografis. Distribusi bantuan pangan, terutama beras, sering terhambat akses geografis ke daerah terpencil atau Indonesia bagian timur, menyebabkan stok di Indonesia tersebut terbatas. Faktor lain seperti faktor lingkungan, diantaranya yang pertama bencana alam, kerusakan aset seperti rumah, sawah, ternak akibat banjir, gempa, atau longsor yang terjadi berulang. Yang kedua, perubahan iklim. Cuaca ekstrim memicu gagal panen yaitu petani dan gagal melaut yaitu nelayan. Yang ketiga, kelangkaan sumber daya. Tanah tidak subur atau krisis air bersih menghambat aktivitas ekonomi produktif. Yang keempat, kerusakan ekosistem. Pencemaran air ataupun tanah akibat limbah yang menghilangkan mata pencaharian warga lokal. Dampak dari isu kelaparan di Indonesia. Yang pertama, ada malnutrisi. Malnutrisi akibat kelaparan menyebabkan stunting, wasting, dan obesitas paradoksal, terutama pada anak di bawah umur 5 tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan irreversibel, penurunan kognitif, serta melemahnya sistem imun. Yang kedua, kematian anak, di mana kelaparan berkontribusi pada kematian anak di bawah 5 tahun secara global dengan kasus stunting dan wasting pada 2021. Anak-anak rentan karena sistem imun lemah, menyebabkan sepsis dan komplikasi kelahiran prematur. Dan yang ketiga ada masalah sosial ekonomi. Kelaparan memicu kemiskinan, akut pengangguran, munculnya pengemis atau anak jalanan, serta ketegangan sosial seperti protes dan kerusuhan, harga pangan naik, dan pendidikan terganggu karena anak putus sekolah. Yang keempat, beban kesehatan masyarakat. Nah, kembali lagi di sini ada program pemerintah dan upaya nasional. Selanjutnya, bagaimana upaya nyata pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Kita melihat adanya dua pilar besar dalam anggaran APBN 2026. Yang pertama, program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, program unggulan ini menyasar sekitar 82 juta siswa dan balita di seluruh sekolah dan posyandu.
Dengan anggaran sebesar 335 triliun, tujuannya sangat spesifik, yaitu menurunkan angka stunting hingga di bawah 19,8% dan meningkatkan kualitas fokus belajar siswa. Nah, ini adalah investasi jangka panjang untuk sumber daya manusia kita. Di sini yang kedua ada anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga mengalokasikan sekitar 508 triliun untuk perlindungan sosial. Anggaran ini naik 8,6% dari tahun sebelumnya. Fokusnya mencakup bansos, asuransi kesehatan, dan subsidi yang menyasar 23 juta orang miskin. Program ini menjadi jaring pengaman agar masyarakat rentan tidak jatuh ke dalam jurang kelaparan. Masih dalam rangkaian program pemerintah dan upaya nasional, jika slide sebelumnya berfokus pada intervensi gizi langsung dan perlindungan sosial, nah di slide ini kita akan melihat strategi pemerintah dari sisi hulu atau produksinya, yaitu melalui food estate dan target swasembada pangan. Yang pertama, food estate. Pemerintah membangun kawasan produksi pangan terpadu di wilayah strategis, seperti Merauke, Sumatera Utara, dan Papua. Fokusnya bukan hanya padi, tapi juga jagung dan kedelai. Nah, melalui skema Proyek Strategis Nasional PSN pada tahun 2026, pemerintah menargetkan ekspansi besar-besaran untuk meningkatkan surplus makanan agar kita memiliki ketahanan yang mandiri dan tidak bergantung pada kondisi global. Nah, yang terakhir ada swasembada pangan 2026. Target besarnya adalah mencapai swasembada beras pada Desember 2025 yang akan dideklarasikan secara resmi pada Januari 2026. Strategi yang digunakan adalah mengombinasikan hasil dari food estate dengan modernisasi sistem irigasi di seluruh lahan pertanian produktif. Dampak yang ingin dicapai dari kedua program ini sangat jelas. Yang pertama yaitu menjamin harga pangan tetap stabil dan terjangkau di pasar. Yang kedua, mengurangi ketergantungan impor hingga 100%. Nah, langkah-langkah di slide ini secara kolektif merupakan upaya terintegrasi untuk memastikan bahwa di masa depan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kesulitan mengakses pangan bergizi. Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan dan kelaparan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah berkomitmen untuk membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi semua pihak yang bekerja untuk mengurangi kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Artinya, aturan dan ekosistemnya terbuat supaya semua pihak bisa bekerja sama menekankan angka kemiskinan secara nasional. Yang kedua yaitu meningkatkan akses penduduk miskin terutama anak balita dan ibu hamil untuk memperoleh makanan yang aman dan bergizi cukup serta mendapatkan intervensi pelayanan lainnya. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan pangan pada tingkat daerah terutama untuk mengurangi disparitas ketahanan pangan antar daerah. Kita bicara soal ketahanan pangan antar daerah, tujuannya supaya nggak ada ketimpangan antar wilayah. Jangan sampai satu daerah surplus pangan dan daerah lainnya kekurangan pangan. Yang keempat adalah memperkuat lembaga tingkat pusat dan daerah yang mempunyai kewenangan kuat dan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan bergizi. Jadi, yang keempat ini, kebijakan soal pangan dan gizi ini punya dasar hukum dan kewenangan yang kuat, nggak cuma sekedar imbauan saja. Yang selanjutnya nomor 5, menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui investasi dan perluasan usaha, memperbaiki kondisi dan mekanisme hubungan industri untuk mendorong kesempatan kerja dan berusaha. Yang keenam, meningkatkan produktivitas pekerja pertanian, mengembangkan jaminan sosial dan memberdayakan pekerja. Petani kita diberdayakan dan diberikan jaminan sosial supaya mereka lebih sejahtera saat memproduksi pangan untuk kita semua. Yang ketujuh yaitu menciptakan kesempatan kerja melalui program-program pemerintah, meningkatkan kualitas pekerja, menerapkan peraturan ketenaga kerjaan utama. Ini sama dengan yang nomor 5 tadi, pemerintah berusaha membuka peluang usaha lewat investasi dan program-program kerja, karena kalau masyarakat punya pekerjaan yang layak, otomatis daya beli pangan mereka juga naik.
Yang terakhir yaitu untuk melaksanakan itu semua, seluruh kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan melalui tim nasional yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan beranggotakan Kementerian Teknis. Kesimpulannya yaitu dari materi kesejahteraan sosial dan isu kelaparan yang ada di Indonesia adalah bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat baik material, spiritual, maupun sosial sehingga setiap warga negara dapat hidup secara layak. Namun Indonesia masih menghadapi permasalahan kelaparan yang tergolong pada tingkat sedang berdasarkan data Global Hunger Index. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan dan gizi masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi. Permasalahan kelaparan disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, distribusi pangan yang tidak merata, serta faktor lingkungan seperti bencana alam dan perubahan iklim. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan seperti malnutrisi dan stunting, tetapi juga memicu masalah sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program perlindungan sosial, pangan, makanan bergizi gratis, pengembangan food estate, serta upaya swasembada pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini.